Gini Mas, penerapan bela negara menurut tokoh lingkungan. Saya kan di sini kebetulan menjadi RT. RT. Yang saya terapkan tentu saja yang paling sederhana. Bela negara itu kan sifat dan perilaku kita untuk kecintaan kita terhadap lingkungan, terutamanya kepada Republik Indonesia. Ya tentu saja Mas, harus didasari dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penerapan saya di lingkungan, mungkin di semua daerah itu cuman satu, menjaga kerukunan. Kerukunan artinya untuk sifatnya kita itu menjaga kerukunan. Perilaku kita tentu saja yang menjaga lingkungan Mas. Menjaga lingkungan artinya dengan lingkungan yang bersih, menjadi nyaman, pikiran sehat, ya kan? Betul. Pikiran sehat, jadi kita bisa menerapkan konsep-konsep pemikiran yang baik nantinya. Dengan nyaman kan kita kan untuk berpikir kan juga nyaman. Jadi bela negara penerapannya cuma simpel, sederhana aja, yaitu untuk sifatnya menjaga kerukunan, untuk perilakunya kita menjaga kebersihan saja. Sudah itu saja, sudah cukup. Sebenarnya enggak di era milenial saja, urgent. Sebelum milenial ya juga urgent sekali yang namanya bela negara ya. Cuma kalau kita milenial di era lingkungan itu ya sangat penting sekali Mas, karena anak-anak milenial ini rentan sekali untuk melakukan pemikiran yang sangat ideologis. Nah, pemikiran ideologis terkadang juga kan nggak sesuai dengan dengan kultur lingkungan. Mungkin kalau kultur bela negara mungkin bisa dan harus diarahkan Mas kalau milenial itu tentang dasar-dasar berbela negara. Tentu saja itu urgent Mas, penting sekali supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang sangat terlalu ideologis dalam berpikir. Karena namanya juga kita kan menerapkannya kan di lingkungan sosial. Nah, milenial itu kan rasa penasarannya tinggi Mas. Rentan dia itu. Rentan melakukan hal-hal yang individualis. Kalau itu positif nggak masalah sih. Tapi kan ideologi itu terkadang-kadang mereka memaksakan pemikiran yang berbahaya. Nah, oleh karena itu penting sekali untuk menerapkan nilai-nilai bela negara di era milenial. Mungkin Mas bisa diawali dengan mengikuti organisasi-organisasi lingkungan. Contohnya mungkin bisa mengikuti Karang Taruna atau organisasi kelembagaan masyarakat yang lainnya. Nah, dengan kita mengikuti organisasi, tentu organisasi yang baik loh Mas ya, bukan organisasi yang jelek. Kita akan terlatih untuk melakukan sesuatu itu secara konseptual. Nanti kan diajarkan di organisasi itu bagaimana cara melakukan kegiatan, bagaimana cara jalannya kita untuk menerapkan sebuah ide. Nanti di organisasi itu saya rasa paling tepat dan paling akurat untuk menerapkan nilai-nilai kesadaran berbela negara. Seperti itu Mas. Tentunya tantangan-tantangan itu banyak sekali. Apalagi tantangannya itu datang dari lingkungan kita sendiri Mas. Banyak orang-orang yang itu tadi masih berpikiran ideologinya tinggi. Tantangannya itu kita melakukan sesuatu yang baik untuk lingkungan, ada saja yang protes kan, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengatasi tantangan-tantangan seperti itu ya kita jangan dengarkan aja Mas. Selama kita melakukan kegiatan yang baik, apalagi melakukan bela negara sesuai nilai-nilai Pancasila dan undang-undang, ya kita lakukan saja. Itu yang menjadi konsep dasar kita untuk tetap berpegang teguh
pada prinsip berbela negara. Seperti itu. Kesimpulannya adalah kita sebagai warga negara yang baik tidak usah terlalu tinggi-tinggi lah untuk berbela negara. Ya, untuk sifat kita gimana sih caranya untuk menjadi rukun, bersosial yang baik, agar terciptanya masyarakat yang baik, ekonomi yang baik, dan demokrasi yang baik dan lain sebagainya itu nggak tahu lagi. Nah untuk sifat perilaku ya paling sederhana, kita zaman sekarang itu yang paling urgent itu tentang sampah lingkungan mas. Ya kita bikin aja lingkungan yang baik, bersih, supaya kita itu dapat melakukan sesuatu itu dengan nyaman. Lingkungan bersih, kita melakukan sesuatu dengan nyaman, akhirnya konsep-konsep kita tersampaikan, terjadilah negara yang maju. Itu aja sih. Baik. Terima kasih Mas.